Oke, jadi setelah kemarin itu sudah kita masukkan tanah di sini di planter bagnya ini, yang ntar bakal kita jadikan tempat untuk menanam apa itu namanya, menanam ubi jalar. Dan ya, ini kelihatannya masih banyak media yang lebihan seperti ini. Jadi hari ini rencananya mau aku tambahkan tanah lagi. Namun nggak langsung aku tambahkan tanah, melainkan di sini di bagian atas rencananya ingin aku masukkan sampah organik terlebih dahulu sampai penuh, kemudian baru di atasnya kita tutupi kembali dengan tanah. Oke, untuk media sampah organiknya itu sendiri di sini aku udah nyiapin sedikit anakan pisang yang aku potong. Nah, sekalian tadi bersihin kebun, jadi aku potong-potong aja anakan pisangnya, dan ini bakal aku masukkan aja semuanya ke dalam media tanam ini. Nah, oke, setelah semuanya kita masukkan, di sini masih banyak kosong, jadi untuk sisanya itu rencananya bakal aku masukkan dengan ini. Ini adalah tanaman pisang yang tadi tumbang, aku temukan tumbang di kebunku, dan ini semuanya bakal aku potong dan aku masukkan di dalam planter bag kita ini untuk kita jadikan sebagai campuran bahan organiknya. Oke, sip. Jadi ini semuanya tadi udah kita potong, dan sekarang ini langkah kedepannya hari ini bakal langsung kita racik media tanam yang kemudian ntar bakal kita masukkan ke dalam ini planter bag ini. Ini sampai penuh. Ini semuanya tadi yang ternyata satu batang pisang itu bisa muat semuanya. Ini aku paksakan semuanya masuk. Bahkan di sini daun-daunnya aku tekan-tekan tadi sampai menjadi seperti ini daunnya. Nah, bahkan di ujung-ujung ya semuanya aku masukkan. Aku paksa aja semuanya masuk. Dan sekarang kita racik media tanam terlebih dahulu. Kemudian baru kita masukkan media tanam itu ke dalam planter bag ini. Oke, sip, beres. Ini semuanya udah kita masukkan tanah-tanahnya, dan ini masih kelihatan memang ininya apa yang namanya sampah-sampah organiknya. Seperti yang di sini satu, yang di sini satu, dan yang di sini satu juga masih ada beberapa sampah-sampah organik yang masih kelihatan. Dan ini nggak masalah, soalnya ntar aku yakin dalam 1 minggu kemudian dia ntar bakal menyusut lebih dalam lagi, bahkan mungkin bisa sampai ke sini menyusutnya. Jadi karena itu untuk sampah-sampah organik yang ada di atas ini ntar lama-kelamaan bakal menghilang, bakal nggak kelihatan lagi. Jadi ini by the way hari ini merupakan ember keempat untuk tanah gemburnya yang kita masukkan. Ember ketiga. Dan untuk satu planter bag ini dulunya itu aku biasa hanya memasukkan 2 ember doang, 2 ember tanah doang untuk satu planter bag ukuran 100 liter ini. Namun aku itu belajar dari pengalaman yang dimana 2 ember itu ternyata masih belum cukup. Nah, karena itu kemungkinan besar ntar mungkin bakal aku masukkan 2 ember lagi, yang dimana totalnya itu berarti kita bakal masukkan 4 ember tanah gembur ke dalam satu planter bag ini. Dan semoga aja dengan 4 ember tanah gembur itu bisa cukup untuk tanaman kita berkembang, akarnya itu bisa berkembang lebih jauh, mudah-mudahan. Di sini aku juga menemukan arang-arang kayu seperti ini, dan arang-arang kayu seperti ini daripada terbuang percuma seperti ini bakal aku manfaatin aja untuk campuran media tanam yang tadi kita bikin. Jadi kita masukin aja di sini di atasnya. Sebenarnya harus diaduk-aduk sih, tapi nggak apa-apa. Untuk sekarang kita masukkan aja di atasnya. Karena kemungkinan besar dalam beberapa hari entar bakal kita masukkan tanah lagi, dan di saat itu baru kita aduk-aduk dengan tanah itu. Jadi bisa tercampur dengan rata. Ini lumayan banyak nih. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Aduh, ada kayu keras juga. Ini untuk kayu keras bakal kita buang aja. Kita hanya manfaatin arang-arangnya yang udah hancur seperti ini. Ini belum hancur sih, tapi ya nggak masalah. Soalnya arang itu punya banyak sekali mikroorganisme yang menguntungkan, yang bisa mengundang mikroorganisme ya, maksudnya yang menguntungkan untuk media tanam kita. Ya, jadi apabila kalian mempunyai arang di rumah, jadi manfaatin sebisa mungkin. Oke, jadi hari ini setelah beberapa hari yang lalu kita sudah dimasukkan media tanam tambahan, dan ini hanya dalam beberapa hari aja, ini 3 hari kalau nggak salah, itu langsung menyusut lagi. Dia udah mulai kelihatan lagi, ininya udah mulai kelihatan lagi spesiesnya, kurang lebih 3 jari. Dan ya, ini walaupun seperti ini, namun hari ini ingin langsung aku masukkan benih dari benih dari tanaman yang bakal kita tanam di sini, yaitu benih ubi jalar. Dan ya, ini sebelum kita tanami, rencananya kemarin kan aku memang punya target untuk memasukkan 4 ember tanah, dan sekarang ini sudah
aku masukkan 3 ember tanah kurang lebih di dalam satu planter bag ini. Dan hari ini bakal aku masukkan ember yang terakhir. Tapi sebelum kita masukkan tanah itu, aku bakal menambahkan bahan-bahan organik terlebih dahulu ke dalam planter bag ini untuk menambahkan nutrisi yang ada di dalam planter bag ini nantinya. Untuk bahan organiknya itu sendiri, di sini aku udah membawa sampah-sampah yang aku bawa dari rumah. Nah, ini kurang lebih ada biji-biji rambutan, dan ya di sini ada ini juga buah duku, dan ini hasil dari aku makan di rumah. Jadi ya memang nggak banyak tapi nggak masalah, walaupun ntar ini masih banyak biji-biji rambutan seperti ini ntar memang dia bakal tumbuh tapi nggak masalah, soalnya ini nggak terlalu banyak juga. Jadi walaupun ntar dia bisa tumbuh, bakal kita cabutin aja dari media tanamnya karena kita nggak ingin nanam rambutan di kebunku ini. Jadi selain dari sampah-sampah kulit rambutan dan juga kulit-kulit buah duku seperti ini, aku juga ingin memasukkan ini sampah-sampah kompos atau sampah yang kemarin itu sempat aku jadikan kompos namun belum terurai dengan sempurna. Nah, ini aja masih berupa remahan-remahan rumput seperti ini, dan ini ingin aku masukkan juga karena walaupun belum jadi 100% kompos, tapi ntar aku yakin di dalam media tanam ini dia bakal hancur dengan sendirinya. Karena itu kita masukkan aja bahan-bahan seperti ini. Setelah semua kita masukkan, baru yang terakhir kita masukkan ini dia media tanam yang sudah aku campurkan. Ini merupakan media tanam terakhir, satu ember terakhir untuk satu planter bag ukuran 100 liter ini. Dan di media tanam ini udah aku campurkan juga berupa kompos-kompos yang aku bikin dengan menggunakan polybag dan juga tanah-tanah gembur lainnya. Di sini juga aku masukkan ada sekam padi kurang lebih. Nah, kelihatan sekam padinya, dan juga ada beberapa ini dia. Nah, ada cacing juga di sini. Ini sepertinya udah kepotong dia, aku ya sepertinya kurang lebih tidak sengaja untuk memotong dia. Jadi ya, ini bakal kita masukkan juga ke dalam media tanam. Soalnya semakin banyak mikroorganisme, itu jatuhnya ke organisme ya. Semakin banyak organisme tanah yang ada di dalam planter bag ini, ntar tanah yang ada di dalam planter bag ini makin hidup ya. Ya, ini satu ember bakal kita masukkan aja langsung semuanya. Setelah ini langsung kita ratakan aja. Oke, sip. Ini sebelum aku tanami dengan dengan benihnya, ini bakal aku gerebak-gerebak sedikit, bakal aku angkat-angkat sedikit agar tanahnya itu bisa jatuh ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini tadi udah aku angkat-angkatin sedikit-sedikit, dan ya ini udah rata semuanya dengan tanah. Dan ini bakal aku masukkan benih dari ini. Ini dia benihnya, udah aku bawa dari rumah. Ini benih yang kemarin kita rendam, ini harus hati-hati. Nah, jadi bentuk benihnya itu kurang lebih seperti ini. Dia udah ngeluarin akar, udah lumayan banyak nih akarnya, dan udah ngeluarin banyak tunas baru. Nah, ini bakal aku tanami langsung aja beserta dengan ininya, dengan umbi-umbinya ini. Ntar kita lihat gimana hasilnya kalau memang ubi jalar itu ditanami dengan umbi. Soalnya biasanya aku itu tahunya ubi jalar itu ditanami dari tanaman batang seperti ini. Ini bakal kita cabut, biasanya direndam terlebih dahulu sekali lagi agar dia bisa ngeluarin akar, baru ditanami di media tanam. Tapi ini karena percobaan pertama aku juga ini, jadi aku ingin coba-coba juga, walaupun gagal ntar nggak masalah. Oke, jadi langsung aja. Aduh, ini masih banyak tanaman pisang di sini. Jadi kita cari tempat yang aman sedikit. Oke, di sini aja. Ini bakal kita kubur langsung aja, kurang lebih seperti ini. Nah, ini akarnya udah lumayan banyak juga. Oke, kita kubur aja sedikit-sedikit. Nah, seperti ini. Ini nggak masalah, walaupun masih banyak space. Aku yakin ntar ininya sendiri bisa menyebar banyak ya. Soalnya kan umbi rambat itu dia kan tanaman yang menjalar, jadi pastinya ntar dia bisa memenuhi planter bag ini apabila sudah besar ntar. Untuk ubi jalar ini sendiri, ketika aku cari tahu, umur panennya itu kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Namun kemungkinan besar kita bakal panen dia di umur 5 bulan atau mungkin 6 bulan. Kita lihat deh gimana ntar kondisinya apabila sudah memasuki di umur tersebut.